Cara konsisten membaca buku tanpa burnout. Kamu mungkin pengen banget konsisten membaca buku. Kamu sudah belajar dari A, B, C, D cara untuk konsisten baca buku, tapi kamu masih belum bisa konsisten membaca buku. Dan ketika kamu baca buku itu rasanya kayak bosan, kayak langsung burnout, pengen meledak kepalanya dan semacamnya. Karena apa? Karena kita tuh kadang salah dalam membaca yang menyebabkan hal tersebut, yang menyebabkan kita bisa burnout maupun stres. Oleh karena itu, pada video kali ini aku pengen bagiin ke kamu secara gratis bagaimana caranya kita bisa belajar konsisten baca buku tanpa burnout dan tanpa stres. Supaya apa? Sehingga kamu bisa membaca puluhan atau bahkan ratusan buku yang mana itu tuh nyaman masuk ke otak, nyaman kamu membacanya dan kamu enjoy membacanya tanpa apa? Tanpa burnout maupun tanpa stres, dan bisa apa? Konsisten. Halo semuanya, aku Rizky Sudiono, seorang productivity storyteller dan juga lulusan S1 pendidikan di salah satu kampus di Bekasi. Di channel ini aku biasa ngomongin seputar productivity, dan buat kamu yang pengen produktif, jangan lupa tonton video ini sampai habis. Langkah pertama yang bisa kamu lakukan untuk bisa konsisten membaca buku tanpa stres, tanpa burnout adalah ubah tujuan membaca kamu dari sekedar membaca buku menjadi seorang pembaca buku. Kamu jangan pikir ketika kamu pengen baca buku, kamu memiliki mindset, oh aku pengen membaca buku. Salah. Itu sebuah kesalahan, itu sebuah hal yang kurang efektif. Karena apa? Karena hal tersebut ketika tujuannya sudah selesai, kita ya udah buku itu selesai. Tapi ada yang lebih baik lagi daripada kamu berpikir kamu punya tujuan membaca buku, kamu ganti menjadi kamu adalah seorang pembaca buku. Kenapa demikian? Karena ketika kamu sudah berpikir kamu adalah seorang membaca buku, kamu akan terus-menerus melakukan hal tersebut. Kamu akan terus-menerus membaca buku. Kenapa? Karena membaca buku itu bukanlah sesuatu yang kita tujuankan, bukanlah sesuatu yang kita tetapkan tujuan kepadanya. Tapi membaca buku itu adalah bagian dari hidup kamu, yang mana seorang pembaca buku nggak mungkin melewati harinya tanpa ada membaca buku. Sama aja kayak kamu nyuci baju. Kalau orang nanya kenapa kamu nyuci baju, ya karena emang baju itu harus dicuci. Jadi kalau kamu adalah seorang pembaca buku, kamu akan berpikir membaca buku itu bukanlah hal yang aneh. Dan kalau kamu memiliki tujuan aku adalah seorang pembaca buku, kamu akan terus-menerus, akan konsisten setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, atau bahkan puluhan tahun. Kamu gak akan bosan, kamu gak akan gampang burnout dalam membaca buku, karena itu adalah bagian dari kamu. Sama kayak orang-orang besar pada zaman sekarang, kalau ditanya apa sih rahasia dibalik kamu bisa melakukan semua hal itu, ya dia pasti berkata bahwa aku sering membaca buku. Aku dulu juga begitu, aku juga mikir kalau misalkan aku pengen membaca buku Atomic Habits, katakan aku punya tujuan aku harus membaca buku ini, tapi itu aku salah banget ketika aku menetapkan tujuannya seperti itu. Seperti yang aku katakan tadi, ketika aku selesai membaca buku Atomic Habits, aku nggak punya gairah untuk lanjut ke buku selanjutnya. Kenapa? Karena tujuan aku cuma sekedar membaca Atomic Habits, bukan menjadi seorang pembaca buku. Tapi semenjak aku shift mindset aku ubah mindset aku berpikir bahwa aku adalah seorang pembaca buku, aku harus melakukan pembacaan buku, entah itu 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman, dan semacamnya. Sedikit apapun itu, yang penting apa? Yang penting aku sudah melakukan hal tersebut. Aku seorang pembaca buku, aku harus membaca sebuah buku, dan itu bukanlah sesuatu yang harus dipaksakan. Kenapa? Lagi-lagi karena kamu adalah seorang pembaca buku. Apakah cukup sampai situ? Tentu enggak. Langkah selanjutnya yang bisa kamu lakukan sehingga kamu bisa membaca tanpa burnout dan juga tanpa stres adalah kamu mulai dari buku yang kamu suka. Bayangkan ketika kamu kurang suka membaca buku, namun buku yang pertama kali kamu baca adalah buku yang tebal banget dan bahasanya itu bahasa yang tinggi banget, yang mana itu kurang sederhana dan itu gampang untuk bosan kepadanya dan susah untuk dicerna. Yang terjadi adalah kita akan gampang bosan. Jangan membaca 10 halaman. Kamu membaca 1 halaman aja karena kamu kebingungan ini tulisan artinya apa, maknanya apa, dan kamu nggak paham arti dari tersebut. Kamu akan gampang bosan, kamu akan gampang burnout, kamu akan gampang stres. Kenapa? Karena kamu memulai dari buku yang nggak kamu suka. Oleh karena itu ini penting banget, karena aku dulu juga pernah ngalamin ketika aku awal-awal di pondok pesantren itu. Aku pada awal-awal membaca buku, aku mulai dari buku yang nggak aku suka, yang aku kurang suka kepadanya. Yang terjadi adalah aku kayak terpaksa membaca buku tersebut tanpa ada rasa enjoy, dan aku bacanya itu nggak ada enjoynya sama sekali. Aku nggak ada rasa menikmatinya sama sekali, nggak ada flow-nya sama sekali. Namun aku sampai di suatu saat aku mendapatkan, oh ini buku ini aku suka nih. Jadi aku mulai di situ, dan dari buku yang aku suka tadi aku langsung berpikir bahwa oh ternyata kalau aku memulai buku yang aku suka dulu,
maka aku kayak larut kepadanya, aku ikut flow kepadanya, dan aku gampang untuk mengalir di buku tersebut tanpa adanya burnout, tanpa adanya stres, dan tanpa adanya keterpaksaan. Kenapa? Sama aja kayak kita makan makanan yang kita suka. Apakah kita akan bosan kepadanya? Apakah kita akan gampang bosan kepada makanan yang kita suka? Tentu enggak kan, gampang suka kita kok sudah melakukan hal yang kita suka terlebih dahulu. Dan untuk cara prakteknya, kamu gampang, kamu cari aja beberapa buku yang mungkin kamu suka di Gramedia, kamu cari di buku-buku yang bisa kamu baca yang sampulnya aku buka, kamu baca sekilas, kamu suka nggak kira-kira, dan semacamnya. Ini aku lakukan. Aku pergi ke Gramedia dan aku cari buku-buku yang kebuka dan aku membaca sedikit demi sedikit. Oh, ini aku suka nih buku kayak gini, dan yang terjadi adalah aku mulai membeli buku tersebut dan aku mulai enjoy membaca buku tersebut karena aku menyukai buku tersebut. Dan jangan lagi kamu memulai buku dari yang kamu kurang suka. Dan ada langkah lagi yang mungkin bisa kamu praktekin sehingga kamu bisa lebih gampang membaca buku tanpa burnout dan juga tanpa stres, adalah kamu membacanya sedikit demi sedikit. Jangan langsung berpikir bahwa ketika kamu ingin menjadi seorang pembaca buku, kamu langsung ngabisin 30 halaman, 40 halaman, ataupun 50 halaman. Jangan dulu, 1 halaman juga nggak masalah. Seenggaknya apa? Sehingga kamu bisa enjoy, kamu bisa konsisten. Karena kan kalau kita tahu, yang baik itu yang sedikit tapi konsisten. Jangan yang banyak tapi cuma serabutan. Enggak gitu caranya. Karena kalau kamu bisa konsisten, 1 halaman setiap hari, terus naik lagi tingkat 2 halaman, naik tingkat lagi 3 halaman, naik tingkat lagi sampai 10 halaman, itu kan kayak kita naikin anak tangga. Kita tuh dari yang kita kuasain dulu, kita udah nyaman kepadanya, baru kita ke step yang lebih susah. Dan untuk konsisten ini penting banget. Sebagaimana kita tahu di buku Atomic Habits bahwa nggak masalah kita perbaikan kita, perkembangan kita 1% setiap hari. Yang penting apa? Konsisten. Bayangkan di buku Atomic Habits itu berkata bahwa kita itu cuma perlu 1% setiap hari, bukan 20%, bukan 30%, apalagi 50%. Kita 1 halaman setiap hari, lama-lama kita bisa membaca buku itu adalah sebuah enjoy, sesuatu yang kita tunggu-tunggu katakan, dan sesuatu yang kita nikmati, dan kita nggak terpaksa. Karena apa? Karena kita sedikit demi sedikit kita berpikir bahwa hal itu adalah hal yang mudah. Kenapa mudah? Karena ya cuma 1 halaman, masa susah kan? Karena aku juga dulu gitu, aku berpikir bahwa aku pembaca buku, aku harus sekali baca, sekali duduk 50 halaman. Mungkin hari pertama iya. Namun masalahnya ketika hari kedua, ketiga, keempat itu kayak aku malas berpikir bahwa wah berat banget nih aku harus baca sebanyak itu. Oleh karena itu aku dari situ sadar bahwa ketika aku pengen membangun kebiasaan membaca, aku nggak perlu seperti itu, aku harus step by step aja, langkah demi langkah, sedikit demi sedikit. Nah, setelah aku menerapkan yang tadi 1 halaman setiap hari, terus naik tingkat lagi menjadi 5 halaman, sedikit demi sedikit, itu aku lebih enjoy dibandingkan dengan aku yang tadi praktekin sekali duduk langsung 50 halaman, itu berat banget. Nah, itu tuh langkah-langkah yang bisa kamu lakukan sehingga kamu bisa membaca buku konsisten tanpa burnout dan juga tanpa stres. Dan juga kalau kamu tahu aku pernah bikin video seputar membaca buku, kamu bisa klik link di sebelah kiri sini. Bye-bye, terima kasih telah menonton.